Zuhro dari Surabaya. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Para habaib sibtur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata'anallah bisihhatihim wa tuli hayatihim, amin ya rabbal alamin. Yang dengan tanpa mengurangi sedikit pun rasa ta'zim, rasa takrim kami kepada beliau-beliau, tidak bisa saya sebutkan beliau satu persatu, para kiai, para asatidz, para sesepuh bini sepuh, para pengurus majelis taklim di Kota Denpasar, pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, wabil khusus Takmir Masjid Al-Amin Praja Raksasa, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, para jamaah hadirin hadirat yang berbahagia. Sampai jam seberapa jam? Para hadirin, para jamaah, ada satu hal yang seringkali saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat dari benak kita, lewat dari pikiran kita, sehingga kadang kita lupa untuk bersyukur tentang satu hal ini. Apakah itu? Kita bersyukur bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di muka bumi ini, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, posisi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mungkin sebagian dari kita atau bahkan kita semua sama sekali tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu Ustaz? Nabi Musa alaihissalam, salah seorang nabi yang mendapat gelar ulul azmi dan bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, itu berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam, setelah beliau tahu kehebatan, kelebihan umat Nabi Muhammad, beliau memohon kepada Allah untuk tidak jadi nabi saja. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai umat Nabi Muhammad saja, tidak perlu jadi nabi pada saat ini. Sampai begitu beliau. Nabi Musa alaihissalam pernah membanggakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi Musa itu yasjuduna ila rabbih hatta arba'ina ayyam la yarfa'una ru'usahum
sampai bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah 40 hari 40 malam. Tidak sholat, tidak, karena pada saat itu kan belum ada kewajiban sholat 5 waktu. 40 hari 40 malam mereka sujud. Mereka bangun hanya kalau ke toilet saja. Hanya itu yang mereka lakukan. Nabi Musa kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, ishhad ummati. Ya Allah, saksikanlah ibadahnya umatku yang demikian hebat ini, ya Allah. Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Jawaban malaikat Jibril disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, yang dilakukan oleh umatmu itu bersujud siang malam 40 hari 40 malam, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat sunnah 2 rakaat umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, hanya sholat sunnah 2 rakaat bisa mengalahkan ibadah yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Jadi tidak heran kalau sampai dikatakan tertutup pintu surga untuk nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW masuk surga, dan tertutup pintu surga sebelum umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Di mahsyar nanti, setelah kiamat, setelah ditiup apa itu trompet yang kedua, tidak ada seorang pun nabi, bahkan siapapun tanpa kecuali, yang berani mengangkat kepala di mahsyar pada saat itu. Kita pada saat itu seluruh umat manusia mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti kebingungan. Ini nasib kita ini bagaimana? Sampai dalam hati kita pada saat itu, ya Allah, seandainya kami harus masuk neraka, masukkan segera ya Allah ke dalam neraka, daripada tidak menunggu seperti ini. Kita berlari kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta tolong. Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Nabi Adam, engkau mendapat julukan ayahnya manusia. Engkau diciptakan langsung oleh tangan, oleh zat Allah yang mulia, dan Allah yang meniupkan ruh. Allah langsung yang meniupkan ruh kepada jasad engkau Nabi Adam. Dan Allah telah menyuruh malaikat untuk bersujud kepada engkau Nabi Adam, dan semua malaikat bersujud kepada engkau. Hari ini wahai Nabi Adam, tolong syafaati kami. Nabi Adam angkat tangan, nangis beliau. Nafsi, nafsi, kata beliau. Tidak, saya tidak sanggup. Saya telah melakukan sebuah kesalahan, memakan buah khul di sebuah larangan dari Allah. Hari ini Allah begitu murka kepada saya, jauh lebih murka daripada Allah dulu ketika sampai menurunkan Allah saya ke alam dunia ini, kata Nabi Adam. Coba kepada Nabi Nuh, kata Nabi Adam, lari kita semua berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Sama Nabi Nuh angkat tangan, nafsi, nafsi. Jangan menyelamatkan orang lain, diri saya saja belum tentu selamat, kata Nabi Nuh alaihissalam. Pergi kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sama, nafsi, nafsi, nangis beliau. Kadzabtu tsalatsa kadzabat. Di dunia saya pernah berbohong 3 kali, kata beliau. Dalam kacamata biasa, dalam kacamata manusia bukan sebuah kesalahan sebetulnya, itu aib. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim itu tidak bukan sebuah kesalahan, tapi karena yang berkata seorang Nabi itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Salah satunya ketika Nabi Ibrahim setelah menghancurkan patung-patung yang disembah pada saat itu, ditanya Nabi Ibrahim di sidang, Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim berkata, kabiruhum hada. Saya ulangi, pertanyaannya, wahai Ibrahim, siapakah yang menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim menjawab menunjuk patung yang paling besar. Inilah yang paling besar. Tidak salah. Tapi masalahnya itu, pertanyaannya bukan itu menurut Allah. Saya tidak sanggup, kata Nabi Ibrahim. Lari kita kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa angkat tangan, saya pernah memukul orang yang tidak diperintah oleh Allah untuk memukul orang itu sampai orang itu meninggal. Lari kepada Nabi Isa juga alaihissalam angkat tangan. Coba kepada Nabi Muhammad SAW, barangkali bisa. Lari kita menuju kepada Rasulullah SAW. Begitu kita sampai di hadapan beliau, tanpa kita minta, beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon. Apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' roksak, saltuqah isfa' tusyaffa.
Kekasihku gak perlu sujud, mintalah apa yang kamu minta, aku kabulkan. Beri mereka syafaat, akan aku beri syafaat sesuai dengan keinginan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa keberadaan beliau pada saat itu. Melewati mahsyar ketika para nabi sudah berada di mimbar masing-masing, mimbar yang terbuat dari cahaya, siap meluncur ke dalam surga. Mereka tidak bisa meluncur sebab Rasulullah belum ada di mimbarnya, kosong mimbar beliau. Dicari kepada beliau di mana Rasulullah SAW pada saat itu, ternyata beliau sedang sibuk di dalam neraka mencari umatnya. Diambil satu persatu umat yang diselamat oleh Rasulullah SAW. Sampai malaikat penjaga neraka berkata, ya Rasulullah, abki ummatak walau wahid, ya Rasulullah, tolong sisakan satu saja meskipun satu umatku ya Rasulullah di dalam neraka ini, jangan kau habiskan ya Rasulullah. Nabi Muhammad tidak, wahai malaikat Malik, karena takdir Allah sudah tercatat. Akhirnya bagaimana? Ditutup mata beliau oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak semua umatnya diselamatkan oleh beliau. Ditutup mata beliau sampai beliau tidak bisa melihat mana umatnya. Beliau sudah merasa selesai, beliau naik masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang beliau lakukan itu yang sekelumit barusan saya sampaikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad katakan, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddah fil qurba. Katakan Muhammad, apa yang telah kamu lakukan, apa yang sedang kamu lakukan, dan apa yang engkau akan lakukan kepada umatmu, kamu tidak minta apapun wahai Muhammad. Katakan kepada mereka, illal mawaddah fil qurba. Hanya satu yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW dari kita umatnya. Apa itu? Beliau menyuruh, beliau meminta kita agar mencintai keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh oleh Allah, kita disuruh oleh Rasulullah agar mencintai para habaib dan para hababah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu, sangat sederhana. Sahabat Ibnu Abbas illa antawaddu akribati min ba'di tafsiran illa mawadah fil qurba. Satu yang aku minta, kata sahabat Ibnu Abbas, tafsiran ayat tadi, cintailah keturunanku, cintailah para habaib, cintailah para habab, cintailah para sayyid, cintailah para syarifah radhiyallahu taala anhum. Sampai Sayyidul Habib Al-Qutb, wali kutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu berkata, wali ahli baiti Rasulillah syaraf. Dalam kitab beliau Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hukmiyah, kata beliau, ahlu bait, semua keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat nanti memiliki kemuliaan yang luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berwasiat, senantiasa berpesan kepada kita umatnya agar kita mencintai beliau-beliau. Tidak lebih. Hanya itu sebagai tanda terima kasih kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, baru pembukaan. Para jamaah, para hadirin, kita berkumpul di Masjid Al-Amin Praja Raksaka pada siang hari ini dalam rangka peringatan Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya, sesungguhnya sederhana, kita itu sedang belajar bersyukur kepada beliau, bersyukur kepada keturunan beliau, termasuk Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala. Beliau seorang habib, beliau seorang sayyid. Termasuk kepada Syekh Ahmad Asrad Al-Saki radhiyallahu taala anhu yang nasabnya dari ayah nyambung kepada Sunan Gilir, dari ibu nyambung kepada Sunan Gunung Jati. Sama beliau juga seorang habib, dilihat dari silsilah beliau. Kita bersenang bersyukur kepada beliau-beliau. Kalau kita dalam syariat Islam, kalau kita punya anak laki-laki, hari ke-7 selain dipotong rambutnya, diumumkan namanya, kita disuruh menyembelih anak laki-laki berekor kambing, 2
2 ekor kambing. Apa namanya? Akikah. Menurut Imam Syafi'i sunnah. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal wajib akikah itu. Kenapa wajib? Imam Ahmad bin Hanbal, tapi bukan imam kita, bukan Imam Syafi'i. Kenapa wajib? Kalau anak tidak diakikoi di akhirat nanti tidak akan bisa menolong, memberi syafaat kepada orang tuanya. Sekali lagi, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan wajib. Imam Syafi'i hanya sunnah. Kalau kita disuruh oleh syariat, disuruh oleh fikih, disuruh oleh agama, punya anak laki-laki, menyembelih 2 ekor kambing, maaf, anak laki-laki kita itu belum pasti besarnya akan menjadi anak yang soleh. Belum tentu, belum mesti akan menjadi anak yang berbakti. Bisa jadi malah akan menyakiti hati kita. Dan satu hal yang pasti, innama amwalukum wa waladukum fitnah. Anak itu adalah cobaan buat kita. Anak yang begitu posisinya belum jelas soleh atau tidak, kita sudah bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih 2 ekor kambing. Coba kita bayangkan berapa ekor kambing yang harus kita sembelih untuk mensyukuri Nabi Muhammad SAW. Ini yang tidak pernah terpikirkan. Ini yang selama ini lewat dalam hati dan pikiran kita. Ada seorang ulama besar, ada seorang raja, tapi sangat cinta kepada orang soleh, sangat cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Malik Mutofar 630 Hijriah mengadakan maulid. Beliau menyembelih 5.000 ekor kambing dalam acara bersyukur atas lahirnya Rasulullah. 10.000 ekor ayam, 100 kuda, dan menyiapkan 100.000 piring untuk jamaah yang hadir. Sementara baju beliau Raja Mudofar itu hanya sehelai baju yang harganya 5.000 rupiah. Tapi untuk peringatan Nabi besar Muhammad SAW, beliau luar biasa. Ini rasa cinta. Ini sesuatu yang sangat berharga. Dan inilah modal kita di akhirat kalau ingin mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita ada orang bawa proposal ke rumah 25.000 dari hamba Allah. 25.000 datang ke maulid, istri, kita, istri, anak 3. Berapa tadi? 25.000. Dapat nasi kotak, harganya 1 kotak 20.000. Berapa itu sudah? 100.000. Pulang bawa berkatnya 20.000 juga. Berapa itu sudah? 200.000. Rebutan telur, kebetulan istrinya punya keahlian kalau rebutan telur ya. Dapat 2 kilo, berapa? 40.000. Total 240.000. Nyumbangnya berapa? 25.000. Itu bukan memperingati, itu bukan cinta, itu merampok namanya. Ayo, peringatan seperti ini, acara seperti ini harus dalam rangka mengekspresikan rasa cinta. Cinta itu yang berkorban, berkorban waktu, berkorban tenaga, minimal berkorban pikiran. Idenya sampaikan kepada panitia. Ide enggak, tenaga enggak, pikiran apalagi uang enggak, yang ada menyalahkan. Mana rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW? Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, setiap masuk tanggal 1 Rabiul Awal, setiap bulan Maulid, selama bulan Maulid, mataraktu anis salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'at alfa marrah kulla yaum. Sahabat Abu Bakar Siddiq mengekspresikan rasa cintanya kepada Rasulullah. Setiap bulan Maulid, setiap hari baca sholawat 100.000 kali satu hari semalam. Kita sudah berapa kali hari ini? Sholawat terpendek yang pernah saya tahu, sholawat terpendek di waktu saya menuntut ilmu di Lirboyo, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang terpendek. Coba baca 100.000 kali sehari. Perlu berapa jam? Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar sebagai ekspresi rasa cintanya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tasaddaqtu 400 ghanaman kull yawm. Sebagai ekspresi untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah, setiap hari sedekah 400 ekor kambing.
kambing setiap hari. Kalau satu kambing 2,5 juta, 1 miliar sehari sedekah. 1 bulan 30 miliar yang dia keluarkan sebagai ekspresi rasa cinta kepada Rasulullah. Sahabat Utsman bin Affan khatamtul Quran marratain. Selama bulan Ramadan setiap hari khatam Quran 2 kali dia. Malam 1 kali, siang 1 kali. Menghormati bulan Rabiul Awal, ekspresi sebagai bukti kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Ini tanggal berapa Rabiul Awal? Sudah berapa kali khatam? Oh, berkali-kali Ustaz. Tiap hari saya juga khatam Quran. Ya, caranya baca kulhu 3 kali hari kelas, sama dengan khataman Quran. Bagus. 1 Ramadan saja 1 bulan kita khatam 1 kali kok di masjid di musola itu. Itu juga dikeroyok 20 orang. Ngabis-ngabisin jajan sama kopi. Sahabat Utsman, sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau bukan seorang yang kaya raya. Beliau setiap bulan Ramadan it'amun ahmiskin kullayaum. Ekspresi rasa cintanya, hormatnya kepada Rasulullah, beliau memberikan sedekah setiap hari 100 orang miskin. Kurang apa beliau beri sebetulnya? Korbannya, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW masih seperti itu ekspresi yang beliau tunjukkan. Demikian hebat tuntunan para ulama, demikian hebat contoh yang diberikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Tega-teganya, sempat-sempatnya ada orang yang berkata, apa maulid itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Maulid itu peringatan maulid tidak pernah diselenggarakan oleh Rasulullah. Itu semua sesat, itu semua bid'ah. Ada yang tega berkata seperti itu, ada yang sempat berkata seperti itu. Al-Imam Asy'ari dalam kitab Al-Hawil Fatawa berkata, inna wiladatahu a'dhamun ni'am wa wafatuhu a'dhamul masaib. 12 Rabiul Awal tahun gajah, hari lahir beliau adalah nikmat terbesar bagi seluruh dunia ini. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari itu. 12 Rabiul Awal pula hari Senin wafatnya beliau. Lahir 12 Rabiul Awal hari Senin, wafat 12 Rabiul Awal hari Senin. Lahirnya beliau adalah nikmat terbesar untuk seluruh umat manusia. Dan 12 Rabiul Awal wafatnya beliau adalah musibah terbesar bagi umat manusia. Karena sudah tidak ada lagi kekasih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Abdul Al-Yamani, doktor beliau pada masa hidupnya berkata, yajibul ihtifa bihi sallallahu alaihi wasallam fi kulli waqtin wahid. Peringatan Maulid itu bukan cuma bulan Rabiul Awal, bukan cuma 30 hari 1 bulan, tidak. Wajib setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu. Imam Syafi'i berkata, kullu ma lam yukhalif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'ah al-mahmudah. Pokoknya tidak bertolak belakang dengan Quran, pokoknya tidak bertolak belakang dengan hadis, betul bid'ah, tapi itu bid'ah yang hebat. Itu bid'ah yang bagus. Dan kata Imam Suyuti, peringatan Maulid karena bid'ah yang bagus menurut Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, menurut Imam Suyuti akan mendapatkan pahala orang-orang yang datang ke majelis peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal yang akan kita rasakan, yang akan kita dapatkan manakala kita hadir kepada majelis seperti ini, majelis Maulid, siapapun yang mengadakan, kapanpun diadakannya, tidak harus bulan Maulid. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Apa itu Ustaz? Wa tutba'u sirah bi umkil mahabbah wa yurasikhuha fil nufus al-mu'minah. Akan muncul rasa cinta, akan semakin mendalam rasa cinta kita kepada beliau di dalam hati kita masing-masing. Cinta cukup, buktikan rasa cinta. Jangan hanya menyatakan cinta saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kata Allah, katakan Muhammad kepada umatmu, kalau memang kamu
kamu cinta kepada Muhammad, buktikan rasa cinta itu dengan cara apa? Fattabi'uni, tiru apa yang kau lakukan wahai Muhammad. Kalau umat melakukan apa yang kau lakukan, berarti mereka cinta kepadamu Muhammad. Bukan hanya pernyataan cinta bohong yang diucapkan oleh lisan. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, suatu ketika berjalan beliau, ketika berjalan tiba-tiba menunduk kayak orang ruku, tapi terus berjalan. Bangkit lagi. Para sahabat ikut-ikutan di belakangnya. Padahal nggak ada apa-apa. Menunduk, dapat beberapa langkah, agak jauh beliau bangun lagi. Wahai sahabat Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Tapi kok tiba-tiba merunduk? Kata sahabat Abu Bakar, dulu saya pernah berjalan berdua dengan Rasulullah SAW kekasih saya. Di sini ada cabang pohon menghalangi jalan beliau. Beliau menunduk pada saat itu, dan saya ikut beliau. Tapi sekarang sudah tidak ada cabang pohon itu, wahai sahabat Abu Bakar. Rasa cinta bagi saya tidak ada bedanya antara ada batang pohon atau tidak. Beliau menunduk di sini, saya juga menunduk di sini sebagai rasa cinta saya kepada Rasulullah SAW. Ini mahabbah, ini ittiba, ini itu. Sahabat Abu Bakar Siddiq itu satu tarikan nafasnya, beliau yang nafas yang beliau tarik atau beliau keluarkan satu kali tidak sebanding kehebatan beliau dibandingkan dengan ibadah semua umat Nabi Muhammad SAW sampai kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu rasa cintanya. Suatu ketika beliau ziarah ke sebuah pemakaman, beliau pulang, langsung dimaafkan semua penghuni kubur di sini, dan yang sedang disisa diberhentikan sisanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sehelai rambut sahabat Abu Bakar jatuh di kuburan itu. Hanya rambut memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, putranya sahabat Umar bin Khattab, suatu ketika perjalanan dari Madinah ke Makkah. Di perjalanan beliau naik unta, tiba-tiba berhenti, duduk kurang lebih setengah jam. Cuma duduk, nggak minum, nggak makan, nggak ngapa-ngapain. Setelah itu ayo berangkat lagi. Para pengikutnya, wahai sahabat Abdullah bin Umar, apa yang Anda lakukan? Ngapain tadi itu? Kata beliau, dulu saya pernah diajak oleh Rasulullah dalam perjalanan Madinah ke Makkah. Beliau berhenti di tempat ini selama setengah jam, maka saya pun ikut sunnah beliau pada hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Itu ittiba, itu ikut, itu mencontoh. Kita angkatnya yang besar. Imam Syafi'i itu pernah beliau masuk ke masjid, usolli sunnatan tahiyat wajib, Allahu Akbar, gak jadi, turun lagi, keluar lagi dari masjid, masuk lagi, usolli Allahu Akbar. Selesai sholat, kata para santrinya, ya Syekh, kenapa Syekh tadi tidak jadi Allahu Akbar yang pertama, malah keluar lagi dari masjid, kemudian masuk lagi baru takbir? Kata Imam Syafi'i, ketika saya takbir, saya ingat tadi saya melepas sendal, kemudian saya naik ke masjid kaki kiri dulu, padahal kata Rasulullah kalau masuk masjid harus kaki kanan dulu. Saya tidak mau takbir tanpa ikut kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayo diingat-ingat tadi naik masjid kanan apa kiri? Kejauhan. Agak repot memang masuk masjid itu, agak repot. Ngelepas sandalnya harus kaki kiri duluan, tapi naik masjidnya kaki kanan. Gimana itu? Saya sering repot itu. Jadi lepas kakinya, lepas sandalnya, diinjek dulu sandal kirinya, kemudian lepas sandal kanan, baru naik masjid. Agak repot memang. Ngelepasnya kan sunnah kaki kiri dulu, naik masjidnya kanan dulu. Jadi berhenti dulu kaki kirinya, turun dari masjid juga seperti itu. Pakai sandal itu sunnahnya kanan dulu, tapi keluar dari masjid kaki kiri dulu, turun keluar dari masjid, turun dari masjid kiri dulu, tapi jangan pakai sandal. Kanan langsung masuk sandal. Repot memang. Itu urusan masuk masjid saja kita lupa kok, apalagi urusan masuk toilet yang kadang kebelet karang buru-buru,
kejauhan kita itu mendahulukan kanan kiri seperti itu. Sudahlah, mahabbah cinta itu sudah mending buat kita ya. Makanya jangan ragu, jangan pernah pikir panjang, jangan pernah dihitung untuk kita hadir kepada majelis-majelis peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada setelah abad kedua, zamannya Al-Habib Fakih Muqaddam Tsani, itu ada seorang habib yang berusaha meniru semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sunnahnya dilakukan. Sampai beliau punya seorang putri diberi nama Fatimah. Karena Rasulullah punya putri namanya Fatimah radhiyallahu taala anha. Sudah besar, dilamar oleh seorang habib, hafid, alim, kaya. Kurang apa itu? Habib, hafid, alim, kaya, dilamar. Kita ke habib, ke hafid, ke alim, ke kaya, babak belur. Kalau tidak paham kepada Rasulullah mau lewat mana kita itu. Dilamar, nikah dengan putrinya itu, dibawa pergi, nangis. Habib besar ini nangis, kata istrinya, ya Habib, kenapa engkau nangis? Yang menikahi putri kita itu, menantu kita itu Habib, walim, alama, kaya, hafizul Quran, kurang apa lagi Habib? Kata Habib ini apa berkata, sayangnya menantu saya itu namanya bukan Ali. Fatimah putri Rasulullah dinikah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hanya karena itu nangis dia. Itulah para ulama salafun saleh, tidak tanggung-tanggung membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya contohkan, ada seorang saudagar kaya pada zaman dahulu. Beliau kepikiran tiba-tiba pada tidak sedang musim bilqih, tidak sedang musim semangka, kepikiran pengen makan semangka. Akhirnya dikerahkan semua karyawannya, cari ke berbagai macam pelosok kota untuk nyari semangka. Karena bukan musimnya, kesulitan. Berhari-hari baru dapat sebuah semangka. Ini wahai saudara, ini wahai tuan, semangka yang tuan cari. Beliau sudah pegang pisau, mau dibelah itu semangka, tidak jadi makan semangka. Padahal sudah berhari-hari nyari dan mengerahkan orang sedemikian banyak. Dan ditanya, Tuan, kenapa Tuan tidak jadi makan semangka? Bukankah Tuan ingin makan semangka ini? Dan berhari-hari kami nyari. Kata saudagar itu, saya tidak pernah dengar keterangan Rasulullah itu kalau makan semangka, mecah semangka, semangkanya berdiri atau miring. Allahumma shalli ala sayyidina. Sampai sebegitunya rasa cinta orang-orang yang soleh, para ulama salafun saleh pada Rasulullah, mencontoh apapun yang dicatatkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan meskipun kita bukan orang berilmu, kita tidak tahu ilmunya, tapi mudah-mudahan Allah membukakan hati kita sehingga kita dituntun dibimbing oleh Rasulullah dari alam sana oleh beliau. Selain mencintai Rasulullah, kita juga berusaha mencontoh semua apa yang dilakukan Rasulullah SAW sehingga di akhirat nanti kita pantas mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Tentunya barokah semua keturunan Rasulullah, para habaib, para sahadah, para syarif dan para habab. Demikian ini salatu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.